Pernah kepikiran nggak kayak apa sih suasana kelas anak-anak kita di zaman yang serba digital ini? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana teknologi mengubah cara mereka belajar, khususnya di tingkat sekolah dasar. Anak-anak zaman sekarang itu kan digital native ya, lahir dan besar dengan gadget di tangan mereka. Pertanyaan besarnya, apa ruang kelas kita sudah bisa ngikutin dunia digital tempat mereka hidup? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari tantangan digitalnya, terus kita intip sebuah eksperimen seru di salah satu kelas, habis itu kita bedah dua strategi utamanya, lihat gimana dampaknya buat siswa, dan terakhir kita bongkar rahasia kenapa metode ini benar-benar ampuh. Oke, kita mulai ya. Kita sekarang hidup di era industri 4.0, di mana semuanya serba digital. Nah, pergeseran besar ini jelas jadi tantangan buat metode ngajar yang tradisional, yang mungkin udah nggak klik lagi buat anak-anak zaman sekarang. Supaya anak-anak tetap semangat, proses belajar itu harus asik kan? Nah, disinilah peran guru jadi berubah. Mereka bukan lagi sekedar ngasih materi, tapi harus jadi semacam kreator yang bisa merancang pengalaman belajar yang seru dan bikin penasaran. Oke deh, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana prakteknya di dunia nyata. Yuk, kita terbang sebentar ke Yogyakarta buat ngintip sebuah eksperimen yang menarik banget di dalam kelas. Nah, yang kita bahas ini bukan sekedar opini ya, tapi berdasarkan studi beneran dari tahun 2023 yang ada di jurnal Basic Edu. Penelitian ini melihat langsung gimana sih sebuah SD mencoba menjawab tantangan zaman digital ini. Jadi, lokasinya itu di SD Muhammadiyah Karangkajen 2 di Yogyakarta. Peneliti fokus ke siswa kelas 3 buat lihat satu hal yang spesifik banget. Apa benar pakai media digital itu bisa bikin motivasi, pemahaman, sama keterlibatan siswa jadi lebih baik? Terus, apa sih yang mereka lakuin di kelas? Ternyata mereka nggak cuma nyalain proyektor aja loh. Mereka menggabungkan dua strategi mengajar yang super ampuh. Penasaran kan apa itu? Strategi pertama namanya pembelajaran kontekstual. Ingat nggak, kita dulu sering nanya, buat apa sih belajar ginian? Nah, metode ini menjawab pertanyaan itu. Caranya, dengan menghubungkan pelajaran ke kehidupan sehari-hari siswa. Tiba-tiba, pelajaran jadi terasa penting dan relevan banget. Strategi kedua, ini nih yang seru, media audiovisual. Ini lebih dari sekedar gambar biasa. Bayangin deh video edukasi, animasi yang interaktif. Pokoknya apapun yang bisa merangsang mata dan telinga barengan. Tujuannya, bikin materi yang rumit jadi gampang banget dicerna. Dan bagian paling kerennya, mereka gabungin keduanya. Jadi, para guru pakai video animasi tentang lingkungan sekitar para siswa. Visualnya menarik, itu dari sisi audiovisual, dan ceritanya deket banget sama hidup mereka, itu dari sisi kontekstual. Wah, jenius banget kan? Oke, idenya sih keren banget ya. Tapi, pertanyaannya beneran berhasil nggak? Yuk, sekarang kita lihat data dan hasil dari eksperimen di kelas ini. Dan hasilnya, wah, para guru di sana merasakan langsung bedanya. Menurut mereka, media digital yang interaktif ini benar-benar mengubah suasana kelas. Hasil belajarnya pun jadi jauh lebih positif. Datanya juga mendukung loh. Coba lihat diagram ini. Perubahan paling besar, 35%, itu ada di peningkatan fokus siswa. Terus diikuti motivasi yang lebih tinggi, 30%. Dan pemahaman materi yang lebih baik, 25%. Ini bukan angka yang main-main loh. Hasilnya jelas positif, tapi pertanyaan pentingnya, kenapa metode ini bisa berhasil? Apa sih rahasia di balik kombinasi dua strategi ini? Yuk kita bongkar satu persatu. Pertama, kita lihat dari sisi kontekstual. Jadi waktu siswa belajar tentang ekosistem lewat contoh taman dekat rumah mereka, materinya tuh jadi lebih nyantol gitu. Mereka jadi lihat gunanya belajar, jadi lebih termotivasi, dan ini juga melatih mereka buat berpikir kritis tentang dunia di sekitar mereka. Terus yang kedua, kekuatan audiovisual. Ya jelas lah ya, nonton video animasi itu jauh lebih seru daripada baca teks di buku. Kombinasi gambar sama suara bikin informasi jadi lebih gampang nempel di otak. Plus, ini ngebantu banget buat anak-anak yang gaya belajarnya visual atau auditori. Nah, ini nih poin yang krusial banget. Teknologi itu nggak menggantikan guru. Justru sebaliknya, teknologi jadi alat bantu yang mengubah peran guru. Dari yang tadinya cuma ceramah di depan kelas, sekarang jadi fasilitator yang memandu siswa buat menemukan pengetahuan sendiri. Jadi, kesimpulannya apa dong? Mungkin tantangan terbesar pendidikan kita sekarang itu bukan soal kurangnya teknologi, ya, tapi soal gimana kita sebagai guru, orang tua, dan masyarakat bisa menggunakannya dengan cerdas. Bukan cuma buat keren-kerenan, tapi untuk benar-benar menyalakan rasa ingin tahu dan semangat belajar anak-anak kita. Kalau menurut Anda gimana?